Jadi kira-kira ada nggak sih saham yang secara fundamental itu masih oke, dia masih tergolong undervalued ya di keadaan sekarang, dan masih ada potensi kenaikan, ceritanya juga cenderung punya potensi ke arah positif. Jadi ini mungkin salah satu emiten yang kalau misalnya saya sebut namanya, ini kalau emiten kayak gini udah pasti lama geraknya. Jadi mungkin masih setahun depan kali baru gerak sahamnya gitu ya my friends ya. Jadi ini adalah HM Sampurna. Pertanyaannya adalah kenapa HM Sampurna ini bisa my friends perhatiin ketika keadaan kalau sampai terjadi koreksi ya, salah satu saham defensif bisa my friends perhatikan. Pertama kalau kita ngomong kalau saham defensif itu nggak mungkin bisa naik kencang. Nggak juga. Kalau my friends perhatiin, beberapa waktu terakhir, beberapa minggu terakhir, saham defensif seperti Unilever, seperti Kalbe Pharma itu bisa naik double digit dalam hitungan beberapa hari. Jadi, kenaikan signifikan itu sangat mungkin terjadi ketika pasarnya memang udah benar-benar depres banget, dan memang ada cerita-cerita yang cukup menarik yang diperhatikan yang lebih ke arah growth story nih my friends. Nah, kalau misalnya my friends perhatiin secara seksama, si HM Sampurna ini sepertinya punya potensi ke arah sana ya. Ini kalau dilihat dari keadaan sekarang. Nah, ini ada beberapa cerita yang bisa my friends perhatiin. Ini bukannya kita pro untuk my friends untuk merokok gitu, enggak ya. Tapi ini karena keadaannya undervalued dan memang punya potensi, jadi kita bahas. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi pendapatan sebenarnya nggak ada yang surprise banget ya, kenaikannya juga yang nggak terlalu signifikan, bahkan bisa dikatakan cuma naik low single digit lah my friends. Tapi balik lagi ada salah satu cerita yang mungkin bisa my friends perhatiin. Yang pertama adalah dari sisi kontribusi penjualan, my friend bisa lihat ya selama ini kan kalau misalnya rokok ada yang di roll pakai tangan, ada juga pakai mesin ya. Nah, HM Sampurna salah satu perusahaan rokok ini yang fokus untuk ngembangin rokok dan turunannya. Jadi kalau misalnya my friends lihat yang IQOS-nya dia itu berangsur-angsur kontribusi ke pendapatannya itu terus meningkat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi cerita, ya kalau yang jualan rokok tradisionalnya atau rokok yang normalnya, ya memang tidak ada cerita yang benar-benar surprise banget ya. Tapi kalau dari sisi yang smoke free bisnisnya dia atau si IQOS-nya ini, yang tadinya mungkin nggak ada kontribusinya ke revenue, berangsur-angsur nih mulai naik nih. Nah ini kalau misalnya dari sisi research-nya Maybank, itu melihat bahwa ada kemungkinan besar dia bisa mencapai 5% dari total sales-nya HM Sampurna. Jadi yang tadinya nggak ada, terus sekarang mulai berangsur-angsur, mulai memberikan dampak ke HM Sampurna. Itu cerita yang pertama. Jadi kalau misalnya kita lihat penjualan yang terus meningkat, ini seharusnya akan bagus imbasnya ke HM Sampurna. Dan my friends harus ingat bahwa konsumen si IQOS ini adalah orang-orang yang tidak terlalu sensitif sama harga gitu ya. Jadi kalau ataupun dinaikin harganya dari 30.000 jadi 35.000 ya mereka tetap beli gitu loh. Jadi ini agak berbeda dengan rokok yang sifatnya lebih tradisional. Itu cerita yang pertama. Terus dari cerita yang kedua, kalau misalnya my friends perhatiin dari sisi penjualan memang pertumbuhannya itu udah kecil, maaf tadi saya koreksi ya, justru malah dia minus ya, low single digit ya, dibandingkan tahun lalu, kuartal on kuartal pun juga sama. Ini pun juga kalau misalnya kita lihat, kalau kita bandingkan ya, kenapa? Karena memang dari sisi kontribusi di rokok yang SKT-nya itu lebih dominan. Jadi SKT ini yang memang menggunakan tenaga kerja lebih banyak, jadi marginnya lebih kecil, sehingga membuat marginnya itu lebih mengecil nih untuk si HM Sampurna sendiri. Dan harganya lebih murah. Tapi kalau misalnya kita cek beberapa produknya HM Sampurna ini di kuartal 1 dibandingkan dengan beberapa kuartal sebelumnya, itu memang mulai mengalami kenaikan nih dari sisi harga rokoknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, konsumen ini tingkat daya belinya masih lemah kok, tapi berangsur-angsur mereka bisa nih mulai naikin nih. Jadi mereka berani mulai naikin, meskipun belum berimbas signifikan atau bahkan masih turun ya secara penjualan low single digit. Terus juga mulai ada dari sisi penjualan yang smoke free-nya itu mulai naik ya si IQOS-nya, itu harusnya akan menjadi tambahan sentimen positif buat si HM Sampurna. Dan kalau misalnya my friends lihat ada salah satu fakta yang menarik ya, kalau kita mencoba melihat dari rasio EBIT per stick-nya dia ya, earning before interest earning before interest dan sama tax-nya dia, kalau my friends perhatikan di kuartal 1 itu kecenderungannya memang beberapa tahun terakhir itu terus menurun ya my friends ya. Tapi kalau my friends lihat sejak Q1 2021 angkanya turun drastis ke Q1 2022, mulai naik
dan sekarang mulai lebih tinggi kalau misalnya kita bandingkan dengan Q1 2022. Jadi kalau boleh dibilang ini mulai udah mulai bottoming nih sebenarnya. Jadi kalau dibilang wah jelek banget nih, udah turun terus, ini sebenarnya udah mulai agak ketahan nih dari sisi rasio ini kalau kita lihat. Jadi ada potensi ya market cepat atau lambat akan sadar melihat keadaan ini, dan ketika mencari saham-saham yang cenderung defensif, mungkin HM Sampurna akan menjadi salah satu emiten blue chips yang memang punya cerita dari sisi berangsur-angsur mulai membaik nih pertumbuhannya. Dan yang terakhir, kalau kita ngelihat blue chips ini banyak banget dapat cerita dari sisi pembayaran dividen. Nah, HM Sampurna adalah salah satu emiten yang sudah pasti bagi dividen nih, my friends. Jadi ada tambahan cerita potensi dividen payout ratio dia yang kecenderungan bisa 100% ya. Dan kalau misalnya kita lihat saat ini dividen yieldnya juga tergolong atraktif ya, bisa double digit di harga-harga saat ini. Jadi mungkin ini ide untuk hari ini, my friends. Kalau sampai nanti terjadi koreksi, my friends bisa memperhatikan salah satunya adalah saham HM Sampurna.